Beliau berkomentar, Assalamualaikum, mohon bertanya Pak Ustadz, apakah amalan ini diamalkan 7-10 malam secara berturut-turut? Bagaimana jika kita terlewat atau bolong? Apakah harus mengulangi dari awal lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada video saya yang mengenai cara memanggil orang supaya datang dengan cinta buta, artinya tanpa terkendali. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jelaskan. Akan tetapi sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada video tersebut, saya lebih tertarik dulu menjelaskan. Ada sebuah komentar ketika saya mengupload video cara mudah memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Di sini ada yang berkomentar pada video tersebut dari akun Kopid, ya, dari akun Kopid KG8Kipe, ya. Beliau menyampaikan dalam sebuah komentarnya sebagai berikut, kitab saya cuma Al-Quranul Karim. Gak ada niatan belajar kitab-kitab lain selain Al-Quran. Kitab-kitab lain dari nabi-nabi sebelum Muhammad pun saya yakini, tapi tidak untuk kitab yang dibuat oleh manusia biasa. Ini saya tertarik untuk menjelaskan hal ini. Di mana sebetulnya di sini saya tertarik untuk menjelaskan dan bertanya kepada Anda dan siapapun yang mungkin sependapat dengan yang berkomentar seperti ini. Di sini saya tertarik untuk bertanya kepada pemirsa sekalian, apakah apabila kita hanya mempelajari Al-Quranul Karim, bisakah kita sholat? Ya. Bisakah kita melaksanakan ibadah puasa? Bisakah kita melaksanakan ibadah haji? Padahal di dalam Al-Quran itu kita sendiri tidak menemukan bagaimana tata cara ruku, bagaimana bacaan ketika Anda ruku, bagaimana bacaan ketika Anda takbiratul ihram, bagaimana ketika Anda melaksanakan sholat, dan bagaimana bacaan Anda ketika Anda tasyahud akhir, tahiyat akhir, ya. Apakah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran? Apakah Anda temukan? Tentu apabila Anda tidak tertarik untuk mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, tentunya Anda tidak akan mengetahui bagaimana tata cara Anda sholat, bagaimana tata cara Anda berpuasa, sejak kapan Anda berpuasa, kemudian boleh berbuka sampai kapan. Tentu Anda tidak akan bisa menemukan kecuali dengan ilmunya para ulama yang dituangkan pada kitab-kitab yang mereka karang. Subhanallah, ulama ini sangat baik kepada kita sehingga mengintisarikan, menyaring, mengambil saripati dari Al-Quranul Karim dan hadis untuk dituangkan dalam sebuah kitab. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat, bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara ruku, apa bacaan ketika kita takbiratul ihram, apa bacaan ketika kita sholat. Apakah ada perintah membaca Fatihah ketika kita berdiri ketika sholat di dalam Al-Quran? Silahkan Anda cari. Kalau Anda bersikeras, ya, tidak ada niatan untuk belajar dari kitab-kitab karangan manusia biasa, subhanallah. Manusia, ulama itu, perlu kita ketahui, ulama itu bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa, mereka itu tidak akan mampu untuk mengarang kitab. Contohnya Anda apakah Anda mampu mengarang kitab? Kalau Anda tidak mampu, baru Anda bisa
bilang Anda manusia biasa. Tapi ketika seorang manusia mampu mengarang kitab di mana kitabnya diakui oleh berbagai macam kalangan muslimin dan umat Islam, ini saya pikir bukan manusia biasa. Ini adalah manusia yang luar biasa yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagi pemirsa mungkin yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini, silakan untuk beristighfar, hilangkan kesombongan kita. Mungkin kita semua sangat membutuhkan ilmunya para ulama, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, sehingga jangan sampai kita terbetik dalam hati kita sebuah rasa kesombongan sehingga kita tidak butuh lagi ilmu-ilmu yang dituangkan oleh ulama pada sebuah kitab. Ini jangan ya, karena Anda tidak akan menemukan bagaimana tata cara Anda ibadah di dalam Al-Quran kecuali oleh para ulama dituangkan, diambil saripatinya, diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, asbabun nuzulnya seperti apa. Inilah pentingnya kita belajar ilmu-ilmu kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, kita sangat membutuhkan, ya, kita sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang dituangkan dalam kitab-kitabnya para ulama. Karena tanpa mereka, tanpa kita mempelajari kitab-kitab yang mereka karang, ya, di dalam kitab kuning dan lain kitab-kitab yang sering kita kaji di pesantren, itu kita tidak akan bisa menemukan dan kita tidak akan mampu untuk menemukan tata cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya saja dengan terjemahan Al-Qur'an. Mohon mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dicerna oleh akal pikiran kita yang sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan di sini di dalam video saya yang berjudul cara memanggil orang supaya datang dengan rasa cinta buta tidak terkendali. Di sini ada masuk komentar dari Andi Susanto. Ya, beliau berkomentar, Assalamualaikum. Mohon bertanya Pak Ustadz, apakah amalan ini diamalkan 7-10 malam secara berturut-turut? Bagaimana jika kita terlewat atau bolong? Apakah harus mengulangi dari awal lagi? Biasanya di dalam ilmu hikmah, apabila sudah dianjurkan 7-40 ya, 7-40 malam, itu kalau kita bolong sehari saja itu harus diulangi dari hari pertama ya. Tapi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang sebelum mencapai 7 hari 7 malam belum mencapai 40 malam sudah Allah berikan ijabahnya. Ini mudah-mudahan Anda yang bertanya ini termasuk salah satu orang yang segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya, dan mudah-mudahan segera mendapatkan hasil dan dikabulkan hajat Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi yang berkomentar pada amalan untuk membuat orang cinta buta tidak terkendali ini. Ada lagi masuk pertanyaan ke sebuah komentar, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, hitungan 4 ayat di wirid jadi satu apa gimana? Saya belum paham. Maaf. Maksudnya di dalam kalimat ini ada tarqobin barhasin. Itu adalah dihitung satu. Jadi tarqobin barhasin itu dihitung satu. Jadi apabila Anda mewiridkan 10.209 kali, itu tarqobin barhasin itu dihitung satu kali. Saya ulangi, tarqobin barhasin itu juga dihitung satu kali. Ya, jadi hitungannya begini, tarqobin barhasin tarqobin barhasin sampai 10.209 kali. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ada juga yang berkomentar, pada video cukup tulis dan simpan di dompet, uang Anda akan bertambah. Di sini ada yang berkomentar dari Darmamanto ya. Qabil tu Pak Ustadz, semoga saya diberikan mukjizat sama Allah. Ini anak saya sedang baru mandi ya. Di sini ada yang berkomentar, Qabil tu Pak Ustaz, semoga saya diberikan mukjizat sama Allah karena saya yang usahanya sedang tak sebaik orang lain Tan. Ini mungkin sedikit saya jelaskan. Mungkin bagi kita manusia biasa ini disebutnya adalah bukan mukjizat ya. Mukjizat hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Kepada wali saja mukjizat tidak diturunkan ya. Ini mungkin pembahasan mungkin bahasanya kurang tepat. Mukjizat itu bukan kepada manusia seperti kita. Mukjizat itu khusus Allah berikan kepada nabi dan rasul.
Kepada wali saja Allah tidak berikan mukjizat, tapi Allah berikan karomah, kemuliaan. Dan apabila keanehan, keajiban tersebut Allah munculkan pada orang-orang yang soleh, ini disebutnya adalah ma'unah. Ya, ma'unah apabila mungkin ada seorang yang soleh, rajin ibadah, kemudian baik kepada setiap orang, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah Anda baik, tidak pernah bolong, kemudian Anda berikan keanehan, keajiban dari sebuah doa, maka hal tersebut disebutkan bukan mukjizat, bukan karomah, tapi hanyalah ma'unah, ya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata terkadang ada juga orang yang tidak pernah ibadah, selalu melakukan maksiat, selalu mabuk, judi, zina dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah berikan keanehan, seperti misalkan tidak mempan ditembak, atau misalkan dia bisa melakukan hal-hal yang orang biasa tidak bisa melakukan. Misalkan kebal senjata tajam terjadi pada seseorang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu disebut adalah istidraj, ya. Istidraj disebutnya bukan mukjizat, bukan karomah, bukan ma'unah, tapi itu adalah istidraj. Hati-hati dengan istidraj, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa yang sangat pedih. Kemudian ada juga yang bertanya pada ciri-ciri kios atau warung yang terkena gangguan gaib. Ada yang bertanya dari Edubom juga, Ustadz maaf mau tanya, gimana caranya bersihkan warung saya agar bisa jualan lagi? Karena saya udah sering ke rumah orang pintar, tapi masih tetap aja warungnya kelihatan tutup. Orang bilang warung aku ditaburi tanah kuburan. Makasih Ustadz. Ini pertanyaan ini sudah saya jawab pada video saya yang judulnya adalah cara menangani kios atau warung yang terkena sihir, ya, atau terkena gangguan gaib. Jadi sudah saya upload videonya, silakan Anda simak. Kemudian ada lagi yang bertanya dari video saya yang mengenai hal ini, mengenai memanggil orang yang untuk supaya datang dengan cinta buta. Ini rata-rata pada bertanya mau bertanya bagaimana kalau tidak tahu nama ibunya. Ini sering dipertanyakan. Kemudian saya jawab, kalau Anda tidak memiliki atau tidak mengetahui nama ibunya, silahkan pakai saja binti Ibu Hawa, ya, binti Siti Hawa, karena ibu dari setiap manusia ini adalah, ya, pada awalnya adalah Ibu Siti Hawa, ya. Jadi pakai saja binti Siti Hawa. Ini sudah saya jawab. Kemudian, maaf Ustadz, ada lagi pertanyaan, mohon dijelaskan pengarang kitab Asrarul Hikmah itu siapa? Yang mengarang kitab Asrarul Hikmah ini adalah Kiai Ishaq Al-Hamil. Ini orangnya mungkin hati-hati, takutnya yang mengarang adalah mungkin Empu Gandring, pembuat keris, ya. Ini hati-hati, takutnya yang mengarang juga ini adalah orang-orang yang tidak soleh, ya. Tentu yang mengarang kitab-kitab hikmah ini adalah orang-orang yang soleh dan bisa kita pegang tanggung jawab mereka. Insya Allah amalan-amalan yang para ulama dijelaskan insya Allah ilmu-ilmu yang dijelaskan para ulama mengenai ilmu hikmah ini adalah sanadnya jelas dan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan insya Allah ini bisa diamalkan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian ada juga yang bertanya, Assalamualaikum, bagaimana kalau pakai binti ke bapaknya? Waalaikumsalam. Ini kalau ilmu hikmah itu harus sesuai dengan petunjuk, ya, karena ilmu hikmah ini tidak sembarangan. Hasil istikharah para ulama, hasil juga tajrib, ya, percobaan para ulama yang sudah mereka amalkan, tata caranya adalah seperti ini. Jadi kalau petunjuknya adalah kepada ibunya, maka silakan pakai saja ke ibunya, tidak boleh memakai kepada bapaknya. Apabila mungkin termasuk pada hitungannya, apabila hitungannya adalah 10.209, kemudian Anda merasa semangat ingin mencapai sampai 12.000 saja, saya kuat misalkan, ini juga tidak boleh, karena hitungan 10.209 ini mengandung rahasia yang ulama sudah tajrib angka ini, dan angka ini sudah ulama buktikan. Kenapa bisa 10.209 ini? Ulama sudah meneliti, ya. Kita cukup mengamalkan saja, ya. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan, karena ilmu-ilmu hikmah ini seperti halnya sebuah kunci, ya. Kunci itu memiliki gigi, ya. Misalkan kita punya kunci motor, kunci rumah, itu ada gigi-giginya, ya. Kemudian apabila kita hilangkan satu saja atau kita tambah satu, maka itu tidak akan berfungsi.
kunci tersebut. Maka usahakan apabila hitungannya itu adalah usahakan harus sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan oleh ulama pada sebuah kitab hikmahnya. Kemudian ada lagi yang bertanya, kemudian bagaimana kalau 10.209 itu tidak selesai sampai subuh? Apakah boleh dilanjutkan siangnya? Tentu apabila Anda mungkin waktunya tidak cukup, setelah jam 12 malam mungkin Anda 10.209 ini tidak cukup, baru sampai 800 misalkan, atau 8.000 misalkan. Silakan Anda lanjutkan setelah sholat subuh sampai siang, silahkan. Yang penting hitungannya adalah 10.209. Akan tetapi tata cara ketika Anda mau memberi sebuah amalan atau sebuah wirid, Anda ucapkan saja Allahu Akbar. Kemudian Anda silakan ke air dulu atau kemana dulu. Jadi ketika Anda tidak sampai 10.209 kali, kemudian Anda mau istirahat atau mau ke kamar mandi atau mau sholat dulu, silakan Anda tutup dulu dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, baru itu kita tutup, kemudian kita mengulanginya lagi, misalkan baru 2.000, misalkan baru 2.000, kita mau istirahat atau mau buang air besar, misalkan kita tutup Allahu Akbar. Kemudian kita mau lanjutkannya lagi, itu cukup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu Anda sebutkan. Ya. Ini mohon maaf sekalian saya menyampaikan bahwasannya pada video saya yang tentang mengenai memanggil orang dengan supaya rasa cinta buta itu, pada video tersebut saya menjelaskan bahwa Tarqobin Barhasin ini adalah sebuah nama khodam, padahal yang aslinya adalah bukan nama khodam tapi nama semacam Asmaul Husna ya. Jadi ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan dari bahasa Syria, ada juga yang mengatakan bahasa ini adalah bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani yang kita semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asma-asma atau nama-nama yang sangat baik ya. Termasuk kalau kita mengenal adalah Asmaul Husna. Sedangkan Tarqobin Barhasin ini pun merupakan sebuah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, bukan dari bahasa Arab tapi dari bahasa Ibrani ya. Ada juga yang mengatakan dari bahasa Syria. Ya, saya mohon maaf atas kesalahan tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengamalkan, dan mudah-mudahan setiap doa kita, amalan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara dan rekan-rekan kita yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari channel Majmu'atul Hikam. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.